Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas Jago Cover Selling ini. Semoga materi-materi yang ada di kelas ini bisa menambah pemahaman Anda, menambah ilmu Anda, bahkan menambah kapasitas Anda dalam berjualan online. Lebih khusus ke bagian copywriting, dan Anda bisa membuat naskah iklan yang tidak terlihat sedang beriklan, atau bisa membuat iklan yang terselubung. Nah, bagaimana biar bisa seperti itu? Teman-teman ikuti saja rangkaian materi di kelas Jago Cover Selling ini ya. Dan kali ini teman-teman bisa mulai dari modul pertama. Nah, di modul pertama ini saya akan menjabarkan tentang mengapa iklan Anda itu ditolak. Di modul ini saya akan menjelaskan tentang alasannya gitu ya, kenapa iklan Anda itu ditolak. Ternyata ada satu hal yang membuat iklan kita itu ditolak. Nah, apa itu satu hal itu? Nah, kita ikuti aja ya, teman-teman pelajari di modul ini. Oke, sebelum masuk ke inti pembelajarannya, saya tanya dulu ya, gitu. Siapa sih yang sering iklannya ditolak, dicuekin, bahkan dianggap sampah oleh target market atau calon pembeli Anda selama Anda berjualan online? Anda sudah berapa lama jualan online? Dan seberapa sering Anda mengalami penolakan atau iklan Anda dicuekin dan tidak dianggap oleh calon pembeli? Ya, memang sih kalau memang penjualan kita, kalau kita promosi itu sering ditolak, itu bikin hati gimana gitu ya, bikin hati sakit gitu. Ada lagunya kan, sakitnya tuh di sini gitu ya, di dalam hati gitu. Waduh, kalau ditolak memang nggak enak gitu. Nah, kalau sudah sering menganggap begitu, sering mengalami penolakan, kayaknya gimana ya, kita memang harus mulai berbenah gitu. Dan orang-orang yang sudah menjadi jago jualan saat ini, yang sudah orang bisa nyebutnya para masta, para mbak tah gitu ya, atau yang lainnya, yang sudah dianggap hebat dalam hal penjualan, ternyata dulunya juga sering mengalami penolakan juga gitu. Makanya wajar ya, apalagi kalau sebagai pemula kita sering mengalami penolakan. Dan orang yang jago jualan pun, walaupun dulunya sering ditolak, sekarang juga kemungkinan masih alami penolakan juga gitu. Jadi sebetulnya teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu minder kalau memang mengalami penolakan saat berpromosi atau berjualan. Penolakan itu sebetulnya wajar ya, karena memang tidak semua calon pembeli kita akan membeli produk yang kita tawarkan. Banyak alasan kenapa mereka tidak mau membeli atau belum mau membeli kepada kita. Biasanya sih ada juga yang karena mereka memang belum butuh gitu, karena belum butuh produknya, harganya terlalu mahal, tidak punya uang gitu ya, atau memang belum tahu manfaat yang akan mereka dapatkan dari produk yang kita jual. Nah, sebenarnya penolakan itu disebabkan karena 3 hal. Pertama, ada jual ke target market yang salah. Kedua, penjualnya yang belum terpercaya atau dipercaya oleh target market. Dan ketiga, karena cara penawarannya yang kurang baik. Nah, biar nggak bingung, saya jelaskan ya masing-masing dari tiga hal tersebut. Pertama, jual ke target market yang salah. Ya, ini memang sudah jelas ya. Kalau saat kita berjualan itu, yang perlu dipikirkan pertama kali adalah siapa sih calon pembelinya gitu. Nah, maka dari itu teman-teman harus paham dulu kira-kira siapa sih calon pembeli dari produk yang teman-teman jual gitu. Misalnya jangan sampai terjadi ketika teman-teman misalnya nih ya jualan jilbab tapi promosinya ke kaum pria, kaum laki-laki. Ya, itu memang bukan target marketnya gitu, karena mereka ya kaum laki-laki bukan pemakai dari produk yang teman-teman jual gitu. Contohnya jilbab tersebut. Maka dari itu teman-teman perlu mengetahui siapa sih ciri-ciri khasnya, karakteristiknya dari calon pembeli kita. Kalau sudah tahu siapa calon pembeli kita, target marketnya itu seperti apa, mereka biasa kumpul di mana, dan segala macamnya, tentu itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk berjualan, karena nggak bakal capek gitu kalau memang jualannya kepada target market yang salah. Nah, untuk mengetahui siapa sih target market Anda gitu, nanti di modul selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menemukan target market yang tepat untuk produk Anda. Oke, sekarang kita lanjut ke kedua ya, alasan kedua. Kenapa penolakan itu terjadi? Kedua, karena penjualnya yang belum dipercaya oleh target market.
penjualan itu hanya terjadi jika satu, target marketnya tepat, dan kedua, penjualnya dipercaya oleh target market. Penjualnya bisa dipercaya oleh orang lain atau target market itu juga nggak gampang gitu ya. Apalagi di zaman digital seperti ini, di mana penjualan itu tidak terjadi di antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dan tidak tatap muka, tentu ada hal lain yang harus diperkuat itu, yaitu adalah interaksi. Nah, dengan melakukan interaksi, lambat laun nanti akan mudah dipercaya oleh target market. Namun begitu, teman-teman yang harus dipikirkan adalah bagaimana menjadi teman-teman dikenal dulu oleh target market. Sudah dikenal, bagaimana bisa disukai oleh target market. Kalau sudah seperti itu, lanjut nanti akan ke tahapan selanjutnya, yaitu bisa dipercaya. Kalau sudah dipercaya oleh target market, kemungkinan besar penjualan akan mudah terjadi. Nah, pahami juga dengan prinsip ini ya, no trust, no sales. Nah, itu salah satu prinsip jualan online. Kenapa harus melakukan prinsip tersebut? Yaitu tadi, karena memang kita jualannya di beda tempat dan tanpa bertemu tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Maka dari itu, kepercayaan adalah hal mutlak yang harus dipegang dan didapat oleh teman-teman. Nah, setelah teman-teman jago nih ya, misalnya produknya sudah tepat, calon pembelinya sudah ditemukan, kemudian sudah dipercaya juga oleh target market gitu ya. Tapi kalau cara penawarannya salah, ya hasilnya juga bermasalah gitu ya. Maka dari itu, nah ini juga hal ketiga ini teman-teman harus bisa menguasainya, yaitu melakukan cara penawaran penjualannya dengan cara yang benar, elegan, tepat, disukai banyak orang dan tidak merugikan target market itu. Jadi di sini yang dipentingkan adalah tekniknya. Teknik penawarannya itu bagaimana? Kalau teknik penawarannya itu baik, sopan, tidak terkesan menyuruh-nyuruh untuk beli dan selalu mengedepankan adab, etika, tentu insya Allah itu akan lebih mudah terjadinya penjualan, sehingga tidak ada lagi namanya penolakan. Nah, salah satu teknik penawaran yang baik, sopan, elegan, dan tidak terkesan menyuruh-nyuruh itu tekniknya adalah dengan menggunakan teknik covert selling ini gitu. Jualan tanpa terlihat sedang berjualan. Jadi ketika Anda ingin jualan Anda laris, tidak ada penolakan lagi gitu ya. Teman-teman harus pahami 3 hal tadi. Jualan ke target market yang tepat. Kedua, dipercaya, jadi penjual yang dipercaya oleh target market atau calon pembeli. Dan ketiga, menggunakan teknik yang tepat atau cara penawarannya yang tepat, dan sehingga bisa membuat calon pembeli merasa nyaman dan tidak merasa terganggu dan merasa disuruh-suruh. Oke, itu 3 hal yang penting yang harus teman-teman pahami. Nah, kenapa iklan Anda sering ditolak? Nah, sebetulnya ada satu hal lagi, satu hal yang kadang luput ya, atau terlupakan oleh kebanyakan dari kita gitu. Nah, apa hal itu? Nah, saya nggak menjelaskan di video kali ini, tapi saya jelaskan di video selanjutnya ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.